Hingga kini kemacetan parah masih terjadi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Seorang pria mengaku sebagai ayah biologis dari anak model majalah dewasa Lisa Mariana. Pastikan anak Lisa bukan anak Ridwan Kamil. Rumah Sakit Persada Malang berhentikan dokter yang diduga cabuli selebgram menunggu hasil investigasi selesai. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang kali ini kami awali dari Jakarta. Pemirsa, seorang pria Revelino Tuase mengaku sebagai ayah biologis dari anak model majalah dewasa Lisa Mariana. Revelino memastikan anak Lisa adalah darah dagingnya, bukan anak mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Melalui kuasa hukumnya, seorang pria pengusaha Revelino Tuase mengungkap awal mula menjalin hubungan asmara dengan model majalah dewasa Lisa Mariana. Revelino mengaku menjalin hubungan dengan Lisa sejak Maret 2021 dan memiliki anak dengan Lisa. Ia memastikan anak perempuan berinisial CA bukan anak mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, melainkan darah dagingnya. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LN bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA, yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dan LN terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan, ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LN menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret. Ya. Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan, ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami, ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya, ya. Beberapa waktu kemudian, klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berniko Ponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM. Ya. Saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial CA adalah anaknya daripada klien kami yaitu Revelino Tuase. Adapun menurut kuasa hukum Revelino, keterangan ini dibuat agar tidak ada informasi yang simpang siur dan merugikan sejumlah pihak.
Sebelumnya, Lisa mengaku anak perempuannya yang berinisial CA merupakan anak hasil perselingkuhan dengan Ridwan Kamil. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, model Lisa Mariana yang mengaku mempunyai anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil muncul ke publik. Lisa mengklaim berpacaran dengan RK dan mengaku sempat diberi sejumlah uang oleh RK untuk menggugurkan kandungannya. Model majalah dewasa Lisa Mariana yang menggegerkan publik karena mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya muncul ke publik. Lisa membeberkan kronologi perkenalannya dengan Ridwan Kamil. Ia mengaku berkenalan dengan RK melalui pesan di Instagram dan berlanjut pada pertemuan di Palembang, Sumatera Selatan, Juni 2021. Lisa mengeklaim memiliki hubungan spesial dengan RK hingga membuatnya hamil. Lisa juga menyebut sempat dikirimi uang oleh RK agar bersedia menggugurkan kandungannya. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa? Awal 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu. Di Undang Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya kan selayaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Ya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya masih melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Gitu. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. Bisa bagaimana yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa yakin? Karena Bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Sementara itu, usai Lisa Mariana buka-bukaan terkait hubungannya dengan RK, media sosial milik RK diduga dibajak. Unggahan RK di Instagram ini menghebohkan warganet dan mengundang ribuan komentar. Dalam unggahan pertama tertulis Ridwan Kamil, tanggung jawab, jangan lari. Dan pada unggahan kedua tertulis, selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan dari kami.
Asisten pribadi RK melalui akun Instagramnya menyebut akun RK saat ini sedang dibajak oleh orang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta. Sebanyak 4.600 kursi disediakan pihak katedral bagi umat Katolik yang hadir dalam ibadah. Dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik melaksanakan ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Salah satu rangkaian dalam peringatan Jumat Agung yaitu Jalan Salib Kreatif yang dipersembahkan oleh pemuda Katolik Katedral Jakarta. Jalan Salib Kreatif tahun ini bertajuk Mater Purisima yang berarti Ibu yang Sangat Suci, di mana mengangkat cerita tentang Bunda Maria yang hatinya terluka melihat putranya Yesus Kristus sengsara. Dalam ibadah Jumat Agung, pihak katedral juga menyiapkan sekitar 4.600 kursi untuk menampung umat Katolik yang hadir langsung di gereja katedral. Sementara itu, Gereja HKBP Menteng Ano 1955 mengadakan ibadah Jumat Agung dengan menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Jumat Agung merupakan salah satu hari suci bagi umat Kristen di seluruh dunia untuk mengenang penyaliban Yesus Kristus. Di Indonesia, Jumat Agung dikenal juga sebagai hari wafat Isa Al-Masih dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Gereja Katedral Jakarta. Selamat siang Hamzah, bagaimana jalannya ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral siang ini? Ya, Syafa dan juga pemirsa, saat ini kondisi di Gereja Katedral Jakarta ini terlihat bahwa umat dan jemaat Katolik ini sedang bersiap-siap dan berjalan menuju ke dalam lokasi Gereja Katedral, di mana nantinya akan ada ibadat Jumat Agung sesi pertama yang akan dilakukan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Adapun nantinya ibadah Jumat Agung ini akan dilakukan dalam 3 sesi, yaitu pada pukul 12.00, kemudian pukul 15.00, dan yang terakhir pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Syafa dan juga pemirsa, pada pukul 9 tadi kami menyaksikan terdapat penampilan kontemplasi dari orang muda Katolik yang mempersembahkan drama yang bertajuk Mater Purisima, di mana Mater Purisima ini berarti Ibu yang Sangat Suci, yang drama ini menceritakan terkait dengan Bunda Maria yang merasa sedih karena melihat anaknya yaitu Yesus Kristus sengsara dan juga disalib. Selain itu, kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak Katedral Jakarta ini menyediakan sekitar 4.600 kursi bagi umat Katolik yang ingin hadir langsung dalam ibadah Jumat Agung di Katedral Jakarta. Selain itu, Syafa dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa terdapat kerukunan umat beragama yang terlihat di Gereja Katedral Jakarta, di mana Gereja Katedral ini berlokasi persis berada di seberang Masjid Istiqlal. Tadi humas dari Gereja Katedral juga menjelaskan bahwa terdapat lahan parkir yang bisa digunakan oleh umat Katolik yang berada di lapangan Masjid Istiqlal, yang bisa digunakan oleh umat Katolik yang ingin beribadah dan datang langsung ke Gereja Katedral. Selain itu, bagi umat Katolik yang ini juga belum sempat untuk melakukan registrasi melalui online, ini bisa langsung hadir dan registrasi langsung yang berlokasi di gereja sebelum nantinya masuk untuk melakukan ibadat Jumat Agung pada hari ini. Sementara itu, Syafa. Iya, terima kasih Hamzah Hasibuan langsung dari Gereja Katedral Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Rumah Sakit Persada Malang berhentikan dokter yang diduga cabuli selebgram menunggu hasil investigasi selesai. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.
Pemirsa, libur Paskah lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat padat. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem satu arah. Lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai padat sejak Jumat pagi. Mayoritas kendaraan membawa wisatawan menuju ke arah puncak dan tersendat di sejumlah titik. Mereka hendak berlibur menghabiskan libur panjang akhir pekan di berbagai objek wisata dan penginapan. Untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan sistem satu arah secara berkala. Tepatnya di libur panjang weekend ya. Seperti dilaporkan terlihat dari pantauan sendiri bahwa saat ini arus lalu lintas kiriman dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah puncak sudah cukup peningkatan, dan saat ini juga jalur puncak sedang diadakan rekayasa lalu lintas. Sementara itu, pemirsa, lalu lintas di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat mulai ramai. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus angkutan penumpang menuju ke arah Bandung. Libur Paskah ini dimanfaatkan warga untuk bepergian ke sejumlah daerah di Bandung dan sekitarnya. Diperkirakan kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga hari Minggu nanti. Sementara itu, jalur dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bandung menuju Jakarta, relatif normal. Ya, untuk mengetahui situasi lalu lintas terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafikah di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Naura. Bagaimana kondisi lalu lintas terkini di kawasan wisata Puncak? Ya, baik Syafa dan juga pemirsa, untuk situasi siang hari di Simpang Gadok Puncak Jawa Barat ini sudah terpantau ramai dan juga lancar. Ini dapat dilihat juga untuk situasi saat ini tidak ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan seperti pada pagi hari, karena memang pada pagi hari ini sempat ada penerapan sistem ganjil genap dan juga diikuti dengan adanya penerapan one way. Namun untuk saat ini dari Polres Bogor ini mengatakan bahwa untuk volume atau jumlah kendaraan yang datang dari arah Jakarta ke puncak ini dapat dibilang dalam jumlah normal. Namun pastinya ini bersifat situasional, mengingat pada sore hari menjelang malam ini bisa saja ada kemungkinan penambahan jumlah kendaraan yang datang ke arah puncak, sehingga untuk penerapan seperti sistem ganjil genap dan juga one way bisa saja akan diterapkan kembali. Dan juga dari Satlantas Polres Bogor ini mengatakan pada pagi hari ini memang ada peningkatan dari jumlah kendaraan yang datang, di mana untuk kendaraan yang datang diperkirakan ini di angka 13.000 hingga 15.000 kendaraan. Ini memang meningkat dari jumlah biasanya pada hari biasanya, karena mengingat dari libur panjang yang terus berjalan dari tanggal 17 hingga 20 April mendatang. Dan juga pastinya dari Polres Bogor ini menghimbau untuk setiap masyarakat yang hadir dan datang berwisata ke wisata puncak yang ada di Jawa Barat ini untuk mengikuti aturan yang sudah diberikan dan juga menaati arahan dari petugas yang ada di lapangan. Sementara itu, Syafa, dari Simpang Gadok Puncak. Iya, terima kasih Naura Syafikah langsung dari kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satu pemuda babak belur diamuk warga di Jalan Buaran Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Ia kedapatan melecehkan seorang wanita yang sedang berjalan kaki bersama temannya. Pemuda pelaku pelecehan ini harus mendapat pengawalan ketat saat dipindahkan ke mobil polisi dari pos keamanan di Jalan Buaran, Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Ia sebelumnya tertangkap tangan warga saat melecehkan seorang wanita yang sedang berjalan kaki bersama teman-temannya. Korban yang kaget lalu berteriak. Pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor akhirnya tertangkap warga yang mendengar teriakan korban. Kejadiannya di dekat Adrin apa? Pelaku masuk sini, sampai di tengah-tengah situ dikejar sama anak-anak kompleks sini atau anak-anak sini, udah dikejar dapat, ya udah langsung masuk sini.
Dia pelaku apa bang? Pembegalan pantat katanya. Oh gitu. Iya. Dia sendiri. Pelaku pelecehan ini kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral, selebgram mengaku sebagai korban pelecehan oleh oknum dokter di Rumah Sakit Persada Malang. Akhirnya pihak manajemen rumah sakit buka suara. Dalam keterangan persnya, manajemen rumah sakit menyebut proses investigasi internal masih belum usai. Pihak rumah sakit mengatakan untuk sementara dokter yang viral dilaporkan melakukan pelecehan seksual sudah diberhentikan sampai menunggu hasil lengkap dan proses hukum. Pihak rumah sakit menyebut jika terbukti adanya pelanggaran kode etik, sanksi tegas akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara proses hukum diserahkan kepada kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak yang berwenang. Sejalan dengan komitmen kami terhadap etika dan profesionalisme, beliau telah dinonaktifkan sementara dari pelayanan rumah sakit. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Denny Irwansyah di Malang, Jawa Timur. Selamat siang, Denny. Apa saja hal-hal yang disampaikan dalam konferensi pers oleh pihak rumah sakit pagi tadi? Selamat siang, Syafa. Selamat siang, pemirsa. Beberapa waktu yang lalu memang sudah dilaksanakan konferensi pers. Di dalam keterangannya, pihak rumah sakit dan tim etik dan disiplin rumah sakit menyatakan bahwa selama ini mereka memang masih melakukan investigasi internal di kalangan rumah sakit dan sudah memanggil dokter yang bersangkutan, yaitu Dr. Y, untuk dimintai keterangan. Meskipun dalam keterangannya Dr. Y mengakui itu adalah pemeriksaan yang umum yang sewajarnya, namun pihak rumah sakit untuk sementara memberhentikan dokter dengan sifat yang masih sementara karena akan menunggu proses hukum yang akan diserahkan kepada kepolisian. Demikian yang disampaikan oleh pihak rumah sakit. Namun tadi rumah sakit juga menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan perlindungan terhadap perilaku yang amoral dari dokter mereka. Ya. Ya, Denny, dari pemeriksaan internal yang tengah berlangsung, apakah pihak rumah sakit sudah mengantongi bukti-bukti yang mengarah kepada dugaan kuat bahwa oknum dokter ini betul mencabuli pasiennya? Baik, ketika kami menanyakan tadi, pihak rumah sakit menyatakan bahwa mereka sifatnya masih menunggu keterangan dari korban karena tidak bisa serta-merta dari yang diposting itu terus mereka menanyakan kepada dokternya. Jadi pihak rumah sakit beralasan masih menunggu untuk pasien yang bersangkutan ini untuk datang dan melakukan wawancara dengan pihak rumah sakit dalam investigasi. Namun pihak rumah sakit juga ketika ditanya bagaimana mereka akan transparan, sementara dari keterangan ID juga menunggu keterangan dari rumah sakit belum ada. Kemudian Kemenkes juga menunggu laporan dari Persada belum ada. Pihak rumah sakit menyatakan bahwa mereka akan mengutamakan investigasi internal dulu, baru menunggu jika ada yang menginginkan laporan diharapkan bersurat ke Rumah Sakit Persada. Demikian. Baik, Denny, sudah berapa lama oknum dokter ini bekerja di rumah sakit ini dan bagaimana karakter maupun sepak terjang oknum dokter ini di mata rekan sejawatnya? Tadi juga kami sampaikan bahwa menurut mereka dokter yang bersangkutan, Dr. Y ini ada di mata sejawat adalah dokter yang baik, yang juga seperti sewajarnya, dan mereka juga tentunya kaget dengan peristiwa ini. Demikian. Baik, terima kasih Denny Irwansyah langsung dari Malang, Jawa Timur, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengecam keras aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah oknum dokter. Kemenkes pun akan memberikan sanksi berat bagi pelaku, diantaranya dengan mencabut surat izin praktek. Sumpah dokter kan memberikan pelayanan,
Dari zaman dulu saya juga dokter, saya juga belajar kedokteran. Jadi saya tahu bagaimana kita dididik etika untuk menjalankan profesi ini. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Ya, terkait kasus dugaan pelecehan dilakukan oknum dokter di sebuah rumah sakit ternama di Kota Malang. Polisi sudah mengetahui dan mempelajari kronologinya. Namun polisi masih menunggu laporan korban terkait dugaan pelecehan seksual yang telah diunggahnya di media sosial hingga viral. Kami dari Polresta Malang Kota, khususnya unit PPA Satreskrim Polres Malang Kota masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran tentang berita viral tersebut. Dan saat ini masih dilakukan penyelidikan siapa korban yang menjadi kasus adanya dugaan. Pihak PT Pelabuhan Indonesia menyebut kemacetan di Tanjung Priuk terjadi akibat padatnya kendaraan di sekitar pelabuhan. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Kemacetan lalu lintas imbas aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara masih terjadi. Lalu lintas di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara masih padat. Kemacetan terjadi di kedua arah, baik di jalur menuju kawasan Tanjung Priuk maupun di jalur ke arah Cempaka Putih. Kendaraan roda 4 maupun roda 2 tersendat di sejumlah titik. Banyak truk kontainer juga melintas di kawasan ini. Tak hanya di Jalan Yosudarso, ruas tol juga tersendat. Sementara itu, pihak PT Pelabuhan Indonesia menyebut kemacetan terjadi akibat padatnya kendaraan di sekitar pelabuhan dan meningkatnya aktivitas bongkar muat, bukan karena adanya gerbang pelabuhan yang rusak. Hal ini membuat jumlah truk kontainer yang melintas melebihi 4.000 unit. Jumlah ini di atas jumlah rata-rata truk kontainer yang melintas setiap harinya, yakni sekitar 2.500 unit. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi terkini di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara? Kita sudah terhubung dengan rekan Wenda Nura di sana. Selamat siang, Wenda. Apakah masih terjadi kemacetan di Tanjung Priuk siang ini? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Situasi saat ini di Jalan Yosudarso yang mengarah ke Tanjung Priuk saat ini sudah mulai berangsur normal kembali. Kalau kami perhatikan di sini jalannya sudah mulai tidak terjadi kemacetan yang cukup signifikan. Namun Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan kalau pagi hari tadi memang masih terjadi kepadatan dan kemacetan yang mengular beberapa kilometer. Namun siang hari ini dapat kami sampaikan kembali situasi sudah berangsur normal. Dan kemacetan yang terjadi di Jalan Yosudarso yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priuk ini diakibatkan karena berakhirnya masa pembatasan operasional angkutan barang sehingga melonjaknya aktivitas bongkar muat di pelabuhan, sehingga terjadi lonjakan kendaraan besar seperti truk besar dan juga kontainer-kontainer besar yang membawa barang untuk dibawa ke terminal peti angkut di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan Syafa dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima, aktivitas saat ini di Pelabuhan Tanjung Priuk normal, tidak ada kendala sejak hari kemarin, meskipun memang terjadi lonjakan barang yang akan diangkut. Dan berdasarkan informasi yang kami terima bahwa hari kemarin ada sebanyak 4.500 kendaraan yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Ini tentu meningkat hampir 100% jika dibandingkan dengan hari biasanya, yang mana hari biasanya normalnya rata-rata hanya sekitar 2.500 kendaraan saja per harinya. Dan untuk Anda pemirsa yang akan melintas ke ruas Jalan Yosudarso untuk mengarah ke Cakung dan juga ke Tanjung Priuk,
diharapkan untuk mencari jalur alternatif lain karena memang masih terjadi kemacetan di beberapa titik meskipun sudah berangsur normal dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Sementara demikian, Syafa. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kasus dugaan eksploitasi disertai penyiksaan terhadap pemain sirkus Oriental Circus Indonesia atau OCI menyita perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Pihak OCI maupun Taman Safari Indonesia yang turut terseret dalam kasus ini angkat bicara dan membantah seluruh tuduhan yang disampaikan para mantan pemain sirkus. Pihak Oriental Circus Indonesia atau OCI dan Taman Safari Indonesia atau TSI angkat bicara terkait tuduhan eksploitasi dan penyiksaan terhadap pemain sirkus yang ramai diperbincangkan. Klarifikasi disampaikan dalam jumpa pers terbatas yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis siang. Kepada wartawan, baik pihak OCI maupun TSI membantah semua tuduhan. Pihak OCI dan Taman Safari Indonesia menilai ada pihak-pihak yang memprovokasi para mantan pemain sirkus dengan menyebutkan adanya penyiksaan dan eksploitasi untuk mencari sensasi dan keuntungan. Tidak menuruti pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah, kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya. Itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Ini jelas bahwa mereka ada di belakangnya itu ada sesuatu. Mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida mereka meminta 1 M. Jadi in total itu kurang lebih 3,1 M. Sebelumnya pemirsa, jagat maya dihebohkan dengan cerita pilu mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya disetrumin kesetrumin Pak di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung Pak selama 2 minggu. Kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia Taman Safari Indonesia saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM, Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Circus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik, hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit, jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya dirawat karena mereka juga nggak tahu saya kenapa. Pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka
ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pihak manajemen Taman Safari Indonesia melalui akun resminya merespons kasus dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak Taman Safari Indonesia menegaskan tidak memiliki hubungan bisnis ataupun hukum dengan para mantan pemain sirkus yang bersuara mengenai kekerasan dan eksploitasi. Beredar di media sosial aduan sejumlah mantan pemain sirkus kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kedatangan mereka yakni untuk bersuara mengenai kekerasan dan eksploitasi yang kerap dialami selama menjalani latihan maupun tampil di panggung ketika berada di Taman Safari Cisarua Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, melalui akun resminya, Heart Office Taman Safari Jakarta menegaskan pihak Taman Safari tidak ada kaitannya dalam permasalahan yang bukan menjadi bagian dari tanggung jawabnya, karena Oriental Circus Indonesia bukanlah bagian dari Taman Safari Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi jelang dimulainya sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kericuhan terjadi jelang dimulainya sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Kamis pagi. Kericuhan dipicu tudingan dari pihak Hasto yang menyebut adanya sejumlah orang yang diduga sebagai penyusup di tengah simpatisan yang hadir dalam ruang sidang. Kita ngapain? Kita menyusun ngapain? Ada bayaran. Ada bayaran. Jangan dilepas. Siapa yang lepas? Ini pihak yang wakil. Udah biar. Jangan ada KPK ini. Kericuhan terjadi sebelum dimulainya persidangan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat pagi tadi. Sejumlah orang yang menyaksikan dalam persidangan dituding sebagai penyusup. Namun orang-orang tersebut menolak disebut penyusup dan melawan. Mengapa mereka dilarang menyaksikan persidangan? Kali sidang, kenapa harus kita dikeluarkan? Kenapa harus kita dikeluarkan? Mas Wiranto kena tusuk, apalagi sekjen kami. Apa yang kita tusuk? Apa yang kita tusukkan sini? Kenapa tusuk identitas? Kenapa identitas kita menyaksikan sidang? Kenapa identitasnya? Tudingan dari pihak Hasto menyebut adanya sejumlah orang yang diduga sebagai penyusup di tengah simpatisan yang hadir di dalam ruang sidang. Guna menghindari aksi yang tak diinginkan, mereka pun kemudian langsung digiring keluar. Sini aja. Keributan tak berhenti di dalam sidang. Di luar sidang, sejumlah petugas kepolisian juga turut mengamankan pihak-pihak yang diduga penyusup tersebut. Bahwa sidang Hasto Kristianto ini adalah sidang yang terbuka. Siapapun yang mau datang menonton dipersilahkan, ya.
Tapi yang kami dapatkan adalah penyusup, ya, penyusup dari pihak lawan. Mereka menggunakan kaos yang provokatif, kemudian kaosnya itu juga di luarnya itu dipakai ke meja lain. Jadi mereka menyusup, ya, menyelundup, menyusup, dan itu menurut kami sebuah tindakan yang tidak benar, ya, karena bisa memancing, bisa memprovokasi, karena juga di dalam banyak massa dari PDI Perjuangan, dari Satgas. Kalau ini dibiarkan bisa akan terjadi keributan. Meski sempat diwarnai keributan, sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang diagendakan untuk pemeriksaan para saksi tetap berjalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang lanjutan dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu tersangka Harun Masiku. Setelah nota keberatan Hasto ditolak, sidang memasuki agenda pemeriksaan saksi. Demi Allah, saya bersumpah. Dua saksi yang digali keterangannya yakni mantan Ketua KPU Arief Budiman dan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara satu orang saksi lainnya berhalangan hadir lantaran dipanggil jaksa penuntut umum yakni mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Sejumlah elit PDI Perjuangan juga tampak hadir mengawal sidang Hasto yakni Ganjar Pranowo, Jarod Saiful Hidayat, Dedi Sitorus hingga Guntur Romli. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memberikan dukungan secara langsung kepada Hasto Kristianto dengan hadir di persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ganjar Pranowo hadir di sidang bersama dengan tokoh PDI Perjuangan lainnya, Jarod Saiful Hidayat. Kedua tokoh ini duduk berdampingan pada kursi baris pertama. Ganjar mengatakan ia datang untuk memberikan semangat kepada Hasto dan berharap persidangan berjalan lancar. Ganjar juga menyampaikan bahwa Hasto mampu menghadapi masalah yang sedang menimpanya. Kalau sidang aja prosesnya biasa saja, kan nggak boleh komentari sebelum putusan. Mas Ganjar hadir untuk mendukung Pak Hasto, Mas Ganjar? Oh iya dong, kita kasih semangat terus. Pak Ganjar! Biar beliau kuat sampai. Tapi dari kesaksian para saksi tadi menurut Mas Ganjar? Saya nggak boleh komentari kesaksian, bukan hakim, bukan pengacara, bukan jaksa. Saya dukung Mas Hasto. Pak, boleh Pak. Jadi hari ini memang hanya untuk memberi dukungan moral untuk Mas Hasto ya? Ya. Oke, ada lain titipan mungkin apa yang mau disampaikan ke Mas Hasto begitu Pak? Hasto semangat, mudah-mudahan lancar dan berkenan. Ya, usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto merasa keberatan atas pernyataan saksi-saksi yang dihadiri pada persidangan. Berikut keterangannya. Pers, jadi ini pertama masih belajar sebagai terdakwa. Jadi mengikuti persidangan dan ternyata banyak belajar tentang bagaimana kami semua baik dari jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum dan juga saya selaku terdakwa diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan keberatan-keberatan. Dan tadi sudah saya sampaikan keberatan karena apa yang disampaikan oleh saudara saksi Wahyu Setiawan itu berbeda dengan keterangan dan putusan nomor 28 tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan itu tadi ditanyakan oleh Pak Magdir bahwa saudara saksi sangat memahami terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa seluruh sumber dana yang diterima oleh Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio, Saiful Bahri, semua bersumber dari Wahyu Setiawan. Dan mengapa ini bisa terjadi? Karena tadi juga dijelaskan oleh saudara Wahyu Setiawan bahwa ketika dia diperiksa pada tanggal 6 Januari tahun 2025, ternyata dia diminta untuk membaca keterangan-keterangan dia sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, dan di print ulang, kemudian ditandatangani.
Sehingga disitulah mengabaikan dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Itu keterangan dari Hasto Kristianto tanggapi penetapan Hakim Ju Yamto sebagai tersangka kasus suap penanganan korupsi minyak sawit mentah. Ju Yamto adalah hakim yang pernah menolak pra-peradilan Hasto. Hasto pun mengingatkan Ju Yamto bahwa kebenaran akan menang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ju Yamto sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus suap ekspor minyak mentah beberapa waktu yang lalu. Hasto menanggapi hal itu lantaran Hakim Ju Yamto pernah menjadi hakim yang mengadili permohonan pra-peradilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto mengingatkan bahwa Satyam Eva Jayate, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Sebagaimana yang terjadi pada Hakim Ju Yamto yang telah bertindak tidak adil pada sidang pra-peradilan Hasto. Komentar Hasto ditulis pada secari kertas yang dibacakan oleh politisi PDI Perjuangan Guntur Romli. Kemudian Sekjen PDI Perjuangan mengingatkan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Sebagaimana yang terjadi dengan Ketua PN Jakarta Selatan dan Hakim Ju Yamto yang telah bertindak tidak adil pada pra-peradilan Hasto Kristianto kini ditangkap oleh Kejaksaan atas kasus suap, ya. Dan ini menunjukkan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran itu akan menang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Itu kan tadi poin terakhir. Kami akan menelusuri, Mbak, ya. Karena ini kan Ju Yamto ini saat ini tersangka dan sudah ditangkap atas kasus suap. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Ju Yamto ini di bawah tekanan ketika memutuskan pra-peradilan Mas Hasto Kristianto. Jadi kami menemukan dugaan intervensi dari Hakim MA berinisial Y, ya. Dan ini sedang kami persiapkan untuk melakukan laporan ke Komisi Yudisial, ya. Kami akan menempuh jalur-jalur hukum meskipun keputusan itu tidak bisa diubah, tapi publik harus tahu bahwa ada proses pengadilan yang tidak jujur, ada intervensi, ada kepentingan, ya, dan itu yang harus dibuka kepada publik bahwa Hasto Kristianto sejak awal memang sudah menjadi target dari operasi politik gitu. PDI Perjuangan juga akan menelusuri terkait dugaan adanya tekanan terhadap Hakim Ju Yamto pada saat memutus perkara pra-peradilan Hasto Kristianto beberapa waktu yang lalu. Bukan tanpa alasan, dugaan PDI Perjuangan itu diperkuat dengan status Hakim Ju Yamto yang saat ini merupakan tersangka suap vonis bebas kasus ekspor minyak mentah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sidang atas terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto masih terus bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya Hasto diduga terlibat penyuapan dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski gugatan tersebut telah masuk, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hasto Kristianto pada 20 Februari 2025, usai diperiksa selama kurang lebih 7 jam.
Namun permohonan pra-peradilan tersebut ditolak hakim karena tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. Dengan demikian, status tersangka Hasto Kristianto oleh KPK dinyatakan sah. 1 hari setelah pra-peradilannya ditolak, Hasto kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun lagi dan lagi, dalam sidang pra-peradilan jilid kedua Hasto, pengadilan melalui hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menggugurkan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kini sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan atas terdakwa Hasto Kristianto masih bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan saya, Togi Sinaga. Selamat siang, Togi. Ada informasi apa di segmen selanjutnya nanti? Selamat siang, Syafa. Di informasi selanjutnya ada terkait dengan pramugari Wings Air yang cekcok mulut dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Di dalam pesawat ini resmi melapor ke Polres Nias. Saat lagi di iNews Siang. Masih di iNews Siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, pramugari Wings Air yang cekcok mulut dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di dalam pesawat resmi melapor ke Polres Nias di Gunung Sitoli. Setelah viral di media sosial, cuplikan video yang memperlihatkan cekcok mulut antara pramugari Wings Air dengan anggota DPRD Sumatera Utara yang diketahui bernama Megawati Zebua, kasus ini kini telah dilaporkan ke polisi. Mengaku sebagai korban penganiayaan, pramugari senior Wings Air bernama Lydia Kritin berusia 28 tahun didampingi oleh kuasa hukumnya mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Nias di kota Gunung Sitoli. Pramugari tersebut menjelaskan bahwa dirinya telah mengalami penganiayaan pada saat dia sedang bekerja di dalam pesawat. Karena sudah melanggar ketertiban dan keamanan di dalam pesawat penerbangan saya pada hari itu ya. Baru mau kami ambil untuk hasil visumnya ya. Benarkah informasi bahwasanya sempat ada perdamaian dilakukan? Belum ada sama sekali. Oh, belum ada perdamaian? Belum ya? ada perdamaian. Sementara itu, Kapolres Nias melalui PLT Kasih Humas, Aibda Motivasi Gea, membenarkan telah menerima laporan dari seorang pramugari senior Wings Air dengan dugaan penganiayaan. Untuk saat ini yang dilaporkan terkait laporan penganiayaan yang terjadi pada diri pelapor. Untuk saat ini kita sudah menerima laporan polisinya dan selanjutnya kita akan melakukan wawancara interogasi dengan memeriksa pelapor dan juga para saksi-saksi nanti. Pihak kepolisian Resor Nias akan melakukan penyelidikan dan akan segera memanggil terlapor dan saksi dalam kasus ini. Dari kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Ya, sementara itu polisi menangkap 7 orang dan menyita sejumlah senjata tajam dalam bentrokan antara kelompok di Depok, Jawa Barat. Kedua kelompok yang bertikai diduga antara kelompok ormas dengan sejumlah penagih utang terkait penarikan motor. Bentrokan pecah antar kelompok ormas dengan sejumlah debt collector atau penagih utang di Jalan Raya Bogor, Sukmayaya, Kota Depok. Kedua kelompok saling serang dengan batu, kayu, besi, hingga senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi bentrokan langsung mengejar dan menangkap sejumlah orang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain 7 orang ditangkap, polisi juga menyita barang bukti sejumlah senjata tajam. Barang bukti ada beberapa tajam berupa golok, stik golok. Ini ormas atau seperti apa? Ya, masih
dalam proses penyidikan ya. Kalau untuk ormas atau tidaknya masih dalam proses penyidikan, nanti kita akan informasikan lebih lanjut lagi. Diduga bentrokan dipicu masalah penarikan motor. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, sejumlah orang yang terlibat dalam kericuhan dibawa ke Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Asahan menangkap 2 orang kurir narkoba di Kecamatan Sei Kepayang, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku terjun ke sawah setelah menabrak mobil polisi saat akan disergap. Oke. Masuk paren. Inilah detik-detik saat polisi dari Sat Narkoba Polres Asahan mengamankan kurir narkoba yang terjun ke sawah di Desa Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku RN terjun ke sawah saat disergap polisi. Polisi mengamankan 1 buah karung yang dibawa pelaku yang diduga narkoba. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan sebanyak 20 bungkus kemasan sabu. Sementara itu, 1 pelaku lagi berinisial SE juga berhasil ditangkap petugas setelah motor pelaku menabrak mobil polisi saat akan disergap. Dari pelaku ditemukan 8 bungkus pil ekstasi. Plastik transparan yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi. Dan keduanya ini mengaku bekerja atas surat inisial B yang beralamat di Pulau Simardan, Kecamatan Tanjung Balai. Terhadap kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara atau seumur hidup. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga terekam CCTV saat mencuri uang 38 juta rupiah milik pedagang daging sapi di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaku berhasil ditangkap polisi dan mengaku nekat mencuri karena hutang. Inilah video CCTV merekam detik seorang ibu rumah tangga bernama Yuli mencuri segebok uang di dalam kantong plastik milik pedagang daging sapi di Pasar Pembangunan Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Aksi nekat pelaku dilakukan saat pedagang daging sapi sedang sibuk melayani pembeli. Berbekal rekaman CCTV, tim Buser Naga Polresta Pangkal Pinang berhasil mengamankan pelaku di kediamannya di Selindung Baru, Kota Pangkal Pinang. Pelaku mengaku nekat mencuri karena desakan ekonomi. Uang hasil curian digunakan untuk membayar utang serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian hingga 38 juta rupiah. Uang tersebut digunakan pelaku 15 juta, sebesar 15 juta dibayar untuk hutang dia di koperasi, 15 juta dibayar juga hutang kepada ayu iparnya, dan 5 juta digunakan bayar hutang kepada ibunya. Kemudian sisanya 1 juta digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan 2 juta masih tersimpan. Pelaku serta barang bukti telah dibawa ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Pelaku akan dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih warga Bandar Lampung ditangkap polisi karena menculik dan menyekap seorang aparatur sipil negara perempuan. Pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi mengancam akan membunuh korban jika keluarga korban tidak memberi uang tebusan 50 juta rupiah. Polisi meringkus sepasang kekasih warga Bandar Lampung karena menculik seorang aparatur sipil negara yang bekerja di Pemkab Sleman, Yogyakarta. Peristiwa bermula saat korban yang merupakan perempuan berusia 28 tahun berkenalan dengan pelaku laki-laki lewat media sosial. Pelaku mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Bantul. Keduanya kemudian bertemu untuk berbuka puasa bersama. Namun korban justru diculik dan disekap selama beberapa hari. Korban diancam akan dibunuh jika keluarganya tidak memberikan uang tebusan 50 juta rupiah.
Tak hanya itu, pelaku juga menggunakan ponsel korban untuk meminjam uang kepada teman-teman korban. Sesampainya korban di tempat tersebut, korban langsung dinaikkan ke dalam mobil. Dan korban baru mengetahui bahwa yang berkenalan sama korban itu ada 2 orang, yaitu perempuan dan laki-laki, yaitu pelaku yang ada di belakang saya. Polisi menyita barang bukti pistol korek api, kartu tanda anggota polisi palsu, dan barang berharga korban. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Hari ke-6 pencarian, petugas SAR gabungan mengevakuasi 1 korban longsor di desa di Kolot, Subang, Jawa Barat. Sesaat lagi Dani Siang. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kemacetan lalu lintas imbas aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara masih terjadi. Lalu lintas di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara masih padat. Bisa kemacetan terjadi di kedua arah, baik di jalur menuju kawasan Tanjung Priok maupun di jalur ke arah Cempaka Putih. Kendaraan roda 4 maupun roda 2 tersendat di sejumlah titik. Banyak truk kontainer juga melintas di kawasan ini. Tak hanya di Jalan Yos Sudarso, ruas tol juga tersendat. Ya, sementara itu pihak PT Pelabuhan Indonesia menyebut kemacetan terjadi akibat padatnya kendaraan di sekitar pelabuhan dan meningkatnya aktivitas bongkar muat. Bukan karena adanya gerbang pelabuhan yang rusak, dan hal ini membuat jumlah truk kontainer yang melintas melebihi 4.000 unit. Jumlah ini di atas jumlah rata-rata truk kontainer yang melintas setiap harinya, yakni sekitar 2.500 unit. Ya, sementara itu libur Paskah lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat padat. Untuk mengurangi kemacetan, polisi memberlakukan sistem 1 arah. Lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai padat sejak Jumat pagi. Mayoritas kendaraan membawa wisatawan menuju ke arah puncak dan tersendat di sejumlah titik. Mereka hendak berlibur, menghabiskan libur panjang akhir pekan di berbagai objek wisata dan penginapan. Untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan sistem 1 arah secara berkala. Pada minggu ini, tepatnya di libur panjang weekend ya. Seperti dilaporkan, terlihat dari pantauan sendiri bahwa saat ini arus lalu lintas kiriman dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah puncak sudah cukup peningkatan, dan saat ini juga jalur puncak sedang diadakan rekayasa lalu. Ya, sementara itu lalu lintas di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat mulai ramai. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus angkutan penumpang menuju arah Bandung. Libur Paskah ini dimanfaatkan warga untuk berpergian ke sejumlah daerah di Bandung dan sekitarnya. Diperkirakan kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga hari Minggu nanti. Sementara itu, jalur dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bandung menuju Jakarta, relatif normal. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, tim hukum Partai Perindo kembali mendampingi korban kekerasan seksual. Kali ini Partai Perindo memberi pendampingan terkait dugaan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Jakarta Barat. Tim hukum Partai Perindo mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak Polda Metro Jaya.
Kedatangan tim hukum Perindo untuk memberikan pendampingan kasus dugaan pencabulan oleh pelaku ZA berusia 16 tahun terhadap korban anak laki-laki berinisial ABK yang berusia 14 tahun di wilayah Jakarta Barat. Tim hukum Partai Perindo meminta kepolisian segera menindaklanjuti kasus ini untuk dapat dinaikkan perkara ke tahap selanjutnya, di mana hasil SP2HP oleh penyidik, pelaku terbukti melakukan pencabulan. Akan kami desak pihak Dinas P3A DKI Jakarta itu segera memberikan hasilnya itu, hasil penelitiannya itu, dan laporan sosial dari Handayani untuk memberikan kepada penyidik. Harapan kita juga agar perkara ini segera naik dan pelaku dan korban agar dilakukan upaya hukum karena mereka adalah anak-anak Indonesia. Mendampingi kasus yang menimpa anak juga, di mana pelaku dan korban sama-sama anak. Saya himbau juga kepada masyarakat yang mungkin menyadari tapi tidak tahu akan melapor kemana, bisa segera menghubungi kami di Pusat Perempuan Anak Perindo di hotline-nya, ataupun melaporkan langsung ke Instagram. Partai Perindo menyediakan pengaduan ke Pusat Perempuan dan Anak ataupun dapat menghubungi langsung melalui media sosial Partai Perindo. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang anak dan ibu asal Pasuruan, Jawa Timur mendadak viral setelah unggahan videonya beredar luas saat melaksanakan ibadah umroh. Dan diketahui sang anak menggendong ibunya saat melaksanakan tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Di tengah lautan manusia berputar mengelilingi Ka'bah, seorang pria asal Pasuruan jadi sorotan. Pasalnya, pria tersebut tampak berjalan perlahan, menggendong sosok paling mulia dalam hidupnya, yaitu sang ibu. Momen haru ini pun tertangkap kamera jemaah dan menggugah hati jutaan netizen. Pria tersebut adalah Zainal Abidin, warga desa Tambak Rejo, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Videonya viral usai ia menggendong ibunya Umi Hanik usia 80 tahun yang sangat ingin menjalankan tawaf di pelataran Ka'bah dan menyentuh sudut Yamani dan Multazam. Gendong ibunda saya itu salah satu bentuk ikhtiar saya dan nadar saya waktu sebelum pandemi Covid. Saya kan ibu kan sakit, sempat anfal. Kalau bulannya nanti sembuh, saya akan berumroh dan untuk mengutarakan sujud syukur atas kesembuhan ibu saya. Terharu bisa memenuhi nadar dan paling setidaknya saya selaku anaknya, anak lelaki, kebanggaan tidak ada lagi untuk memuliakan dan memberikan sesuatu yang tidak ternilai untuk ibu saya. Saya yang senang sekali. Senang sekali Mbak Timi ya. Itu tidak tahu kalau viral itu tidak tahu Mi. Tidak tahu. Saat ini, video dengan durasi 17 detik yang diunggah di akun sosial media telah dilihat lebih dari 1,9 juta orang dan mendapatkan banyak pujian setelah komentar positif dan didoakan semoga menjadi umroh yang mabrur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan seniman mengikuti pawai budaya di Kabupaten Gianyar, Bali. Ribuan seniman dari 7 kecamatan di Gianyar ini menampilkan berbagai pementasan kreasi seni di alun-alun kota Gianyar. Pawai budaya melibatkan ribuan orang seniman digelar di alun-alun kota Gianyar, Bali. Parade budaya ini diikuti oleh ribuan seniman dari 7 kecamatan di Kabupaten Gianyar. Dalam pawai budaya, para seniman menyajikan berbagai karya kreatif yang diambil dari cerita rakyat yang ada di kecamatan masing-masing. Mulai dari tari-tarian hingga musik tradisional dipentaskan di depan masyarakat di alun-alun kota Gianyar. Tidak ketinggalan, pawai ogoh-ogoh ikut meramaikan yang diarak berkeliling kampung. Jadi
kami melakukan persiapan dari bulan Januari karena kami harus mempersiapkan koreografer, penari yang tentunya sedikit mengena tentang sejarah desa kami, sehingga mumpung kami dikasih kesempatan oleh Kecamatan Gianyar untuk mewakili Kecamatan Gianyar, jadi kami menyiapkan barisan, menyiapkan penari warga kami yang hanya 3 Banjar, sedangkan di sana membutuhkan tenaga sekitar kurang lebih 700 orang. Ya, 700 orang penari, penabuh dan lain sebagainya. Dan syukurnya pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, para Sekutruan Runi, Karang Taruna dan yang lain-lain termasuk ibu-ibu PKK juga terlibat. Pawai budaya ini pun digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Gianyar ke-254. Kami merasa bahagia dan senang sekali, terutama kami hari ini harus dan wajib untuk menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya yang lebih terusus lagi kepada para seniman yang ada di Kabupaten Gianyar ini. Karena sekarang ini perkalian dengan Hari Jadi Kota Gianyar yang ke-254 itu telah melaksanakan kegiatan parade budaya. Nah, bagusnya lagi, ini dilakukan setiap tahun. Setelah pementasan di alun-alun kota Gianyar, ribuan seniman ini juga berjalan kaki sepanjang 1 km menyusuri jalan Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Kota Catur Kusumaninggerat, iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan Timnas Indonesia U17 kembali ke tanah air usai mengikuti Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Meski gagal melaju ke semifinal, namun tim asuhan Nova Arianto ini membawa oleh-oleh spesial, yakni lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar November mendatang. Rombongan pemain Timnas Indonesia U17 beserta ofisial tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Evandra Florasta dan kawan-kawan gagal melaju ke babak semifinal Piala Asia U17 usai takluk dengan skor telak 6-0 dari Korea Utara di babak perempat final. Meski gagal, penampilan bagus Timnas U17 di babak penyisian dan menjadi juara grup tanpa pernah kalah membawa tim asuhan pelatih Nova Arianto ini mengunci 1 tiket lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar November mendatang. Target yang diberikan kan tercapai semuanya, ya. Hanya memang kita langkah kita di Piala Asia aja. Tapi paling tidak begini, sekarang di setiap kelompok umur Indonesia sudah menetapkan target selalu wajib ikut Piala Asia. Sementara itu, Nova Arianto menyatakan timnya banyak mendapat pelajaran berharga dari Piala Asia di Arab Saudi ini. Dirinya kini fokus mempersiapkan timnya untuk berlaga di Piala Dunia U17. Karena persiapan nanti akan berbeda ya, karena kalau di AFF, kalau di kualifikasi atau Piala Asia mungkin dengan pemain yang ada saat ini kita sangat mampu lah untuk bersaing di sana. Tapi dengan level Piala Dunia yang pastinya akan lebih di atas yang di Piala Asia, pastinya persiapannya kita akan lebih fokus lagi ya, terutama dalam kita melihat posisi mana saja yang perlu ada tambahan pemain dan kita akan ada opsi setelah kalian bermain. Ini akan ada seleksi pemain lagi ya, Coach? Seleksi pemain ada dan tidak lepas dengan opsi-opsi pemain diaspora yang akan kita coba. Selanjutnya, para pemain Garuda Muda ini akan disambut Ketua Umum PSSI Erick Thohir lalu akan dipulangkan ke daerah masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.